Jika tak jelaskan soal alasan dideportasi, UAS, Eki Pitung ancam usir dubes Singapura. Ya udah deh, jangan pada ribut, anggota DPR ribut, ini ribut. Yang pertama, Somad tuh bukan pejabat negara. Dia rakyat biasa yang kebetulan profesinya penceramah. Itu profesi, jadi juga bukan sesuatu hal yang luar biasa banget. Ngapain kita sibuk cuma persoalan biasa seorang warga negara Indonesia ditolak masuk ke negara lain? Itu persoalan yang amat sangat biasa. Ini menyangkut masalah imigrasi, nggak ada hubungannya dengan masalah agama. Jangan ditarik-tarik, oh Singapura Islamofobi, oh enggak, Somad nggak mewakili satu komunitas agama. Somad ke Singapura mewakili dirinya sendiri, bukan mewakili seluruh umat Islam. Somad terlalu sering membuat narasi yang menjelek-jelekan dan memusuhi agama lain. Somad harus tahu diri nih. Ini Somad ini karma juga nih mulutnya. Kita nggak tahu, tapi katanya dia pakai turis wisata. Sama kayak waktu dia ke Hong Kong pakai turis wisata, tapi diisi dengan ceramah, dapat amplop. Bagi pemerintah Hong Kong itu bisnis, nggak bisa lo harusnya pakai turis bisnis karena nyari duit di Hong Kong gitu. Makanya ditolak juga. Gue nggak tahu alasannya masuk Singapura, tapi Somad bilang bahwa dia pakai visa wisata, bahwa keluarganya mau berwisata. Kan Somad cangkemnya baju ternyata ya. Nah, iya, itu etika diajarkan oleh Islam begitu. Itu nggak etis, nggak benar, nggak beradab, tamu nggak beradab. Biasa aja tuh, nggak rame. Terus bedanya apa sih? Apa mentang-mentang ganteng? Ya kan nggak mungkin ya, karena kegantengannya kita jadi heboh. Atau mentang-mentang dia profesinya penceramah, mungkin juga. Tapi sekali lagi jangan bawa-bawa agama deh. Somad kesana bukan mau dakwah loh, mau liburan. Wakil Ketua Umum Bamus Betawi Muhammad, Rifki alias Eki Pitung, Ustadz Abdul Somad dan keluarganya mendapatkan perlakuan tidak menyenangkan dari Singapura. Pasalnya, UAS bersama rombongannya dideportasi dan ditahan imigrasi Singapura pada Senin kemarin 16 Mei. Wakil Ketua Umum Bamus Betawi Muhammad Rifki alias Eki Pitung menyatakan mengecam keras dan meminta Singapura untuk memberikan penjelasan perihal yang dimaksud. Sebagai anggota keluarga kehormatan kaum Betawi di Jakarta, Eki mengaku tak terima dengan perlakuan yang diberikan Singapura. Eki meminta Duta Besar Singapura untuk Indonesia, Anil Kumar, naya buka-bukaan soal ditolaknya UAS masuk ke Singapura. Eki berpandangan penolakan UAS masuk Singapura merupakan wujud Islamfobia. Hal ini sekaligus sebuah penghinaan atau pelecehan terhadap ulama. Eki mendorong semua pihak merajut kembali persaudaraan yang sempat tercoreng gara-gara Pilpres 2019, jangan malah memantik kembali perpecahan tersebut. Di sisi lain, Eki turut menyesalkan sikap Duta Besar Indonesia untuk Singapura, Suryo Pratomo. Kata Eki, Dubes Indonesia seharusnya membela WNI yang tidak tercatat sebagai buronan atau hal negatif lainnya. Sebelumnya, UAS mengaku dideportasi dari Singapura. Hal itu ia ungkap melalui akun Instagram pada Senin 16 Mei. Dalam unggahannya, UAS menyertakan foto dan video dalam ruangan tersebut dideportasi. Di foto yang ia unggah, pendakwa kondang itu tampak mengenakan masker dan topi. UAS juga terlihat berada di dalam ruangan bercat putih dan besi di bagian atas. Akhirnya Kementerian Dalam Negeri Singapura memberikan penjelasan kenapa melarang Ustadz Abdul Somad masuk ke negara Singapura. Kemendagri Singapura mengeluarkan 3 poin terkait alasan melakukan deportasi terhadap Ustadz Abdul Somad. 3 poin alasan tersebut dituangkan di dalam resmi Kemendagri Singapura mha.gov.sg pada Selasa 17 Mei 2022. Poin pertama yang dituliskan adalah terkait konfirmasi bahwa UAS sampai di Singapura dan berada di Terminal Feri Tanah Merah pada Senin 16 Mei 2022 dari Batam dengan 6 anggota lainnya. Kemudian UAS disebut diwawancarai dan ditanyakan bahwa dia dan kelompok yang bersamanya ditolak untuk masuk ke Singapura. Setelah itu, UAS ditempatkan kembali di kapal feri untuk kembali ke Batam, Kepulauan Riau di hari yang sama. Ekstremis dan ajarkan segregasi. Lalu, di poin kedua, Kemendagri Singapura menilai penolakan kehadiran UAS di Singapura lantaran ia dikenal sebagai pemuka agama yang ekstremis dan mengajarkan segregasi. Dalam poin ini pun dijelaskan contoh ajaran dari UAS adalah dirinya mengajarkan bahwa bom bunuh diri diperbolehkan dalam konteks konflik Israel dan Palestina serta dianggap sebagai operasi syahid. Kemudian ajaran lain yang dianggap bertentangan dengan Singapura adalah komentar merendahkan umat agama lain seperti Kristen dengan mendeskripsikan salib sebagai tempat tinggal setan atau iblis. Selain itu,
UAS juga dianggap telah mempublikasikan non-muslim sebagai kafir. Dinilai seolah-olah kunjungan sosial. Selanjutnya, pada poin terakhir disebutkan, masuknya pengunjung ke Singapura tidak dapat dilakukan secara otomatis ataupun menjadi hak. Kemendagri Singapura juga menyebut setiap kasus dinilai berdasarkan kemampuannya sendiri, sedangkan UAS berdasarkan pernyataan tersebut telah berusaha memasuki Singapura dengan pura-pura untuk kunjungan sosial. Dikutip dari Tribun News sebelumnya, UAS menyebut dirinya dideportasi dari Singapura. Hal ini diketahui dari unggahan UAS yang diunggah melalui akun media sosialnya @ustadzabdulsomad_official. Dalam unggahan tersebut, UAS terlihat tengah berada di sebuah ruangan yang di atasnya terdapat penutup semacam kawat kotak-kotak. UAS terlihat mengenakan koko, topi, serta masker warna putih. Ustadz Abdul Somad juga menggunakan kenampakan ruangan yang ditempatinya tersebut. Dalam captionnya, ia menulis tengah berada di sebuah ruangan berukuran 1x2 meter yang disebutnya seperti penjara di imigrasi. UAS juga menulis kejadian ini dialaminya sebelum dideportasi dari Singapura. Sementara itu, dalam wawancara yang diunggah di channel YouTube Highgash Official, UAS mengatakan kabar yang menyebut dirinya dideportasi dari Singapura adalah benar. Suami Fatimah Az-Zahra itu pun lantas menjelaskan kronologi perjalanannya ke negara jiran tersebut sampai akhirnya dideportasi. UAS berangkat ke Singapura pada Senin 16 Mei 2022 melalui Batam. Tak sendirian, UAS berangkat ke Singapura bersama istri, anak, serta sahabatnya dalam rangka liburan. Saat ditanya alasan kenapa dideportasi, UAS mengatakan pihak imigrasi Singapura tidak bisa menjelaskan kepada dirinya. Suami Fatimah Az-Zahra itu pun lantas menjelaskan kronologi perjalanannya ke negara jiran tersebut sampai akhirnya dideportasi. Tak sendirian, UAS berangkat ke Singapura bersama istri, anak, serta sahabatnya dalam rangka liburan. Saat ditanya alasan kenapa dideportasi, UAS mengatakan pihak imigrasi Singapura tidak bisa menjelaskan kepada dirinya. Menurut UAS, pihak yang menjelaskan duduk perkara terkait masalahnya adalah Duta Besar Singapura di Jakarta. Apalagi menurut UAS, berkas yang dibawanya ke Singapura sudah lengkap dan tidak kurang satupun. Namun saat hendak keluar, ia malah ditarik oleh pihak imigrasi saat orang yang bersamanya sudah keluar dari pemeriksaan, termasuk istri dan anaknya. Pihak imigrasi bahkan sempat melarang UAS memberikan tas yang ditarik tersebut kepada istrinya, padahal lanjut UAS, tas tersebut adalah milik istrinya yang berisi keperluan sang anak. Kepada imigrasi, UAS juga mengatakan kedatangannya ke Singapura bersama keluarga dan sahabatnya untuk liburan, bukan mengisi acara pengajian. Ia sempat menunjuk ke arah orang-orang yang menemaninya yang ternyata hendak dijemput oleh petugas. Kemudian, UAS dimasukkan ke dalam ruangan yang terpisah dengan anak istrinya selama 1 jam. Di ruangan tersebut, UAS mengaku menghabiskan waktu selama 3 jam hingga akhirnya dipulangkan menggunakan kapal terakhir. Wakil Ketua Umum BAMUS Betawi Muhammad, Rifki alias Eki Pitung, Ustadz Abdul Somad dan keluarganya mendapatkan perlakuan tidak menyenangkan dari Singapura. Pasalnya, UAS bersama rombongannya dideportasi dan ditahan imigrasi Singapura pada Senin kemarin 16 Mei. Wakil Ketua Umum BAMUS Betawi Muhammad Rifki alias Eki Pitung menyatakan mengecam keras dan meminta Singapura untuk memberikan penjelasan perihal yang dimaksud. Sebagai anggota keluarga kehormatan kaum Betawi di Jakarta, Eki mengaku tak terima dengan perlakuan yang diberikan Singapura. Eki meminta Duta Besar Singapura untuk Indonesia, Anil Kumar, naya buka-bukaan soal ditolaknya UAS masuk ke Singapura. Eki berpandangan penolakan UAS masuk Singapura merupakan wujud Islamophobia. Hal ini sekaligus sebuah penghinaan atau pelecehan terhadap ulama. Eki mendorong semua pihak merajut kembali persaudaraan yang sempat tercoreng gara-gara Pilpres 2019, jangan malah memantik kembali perpecahan tersebut. Di sisi lain, Eki turut menyesalkan sikap Duta Besar Indonesia untuk Singapura, Suryo Pratomo. Kata Eki, Dubes Indonesia seharusnya membela WNI yang tidak tercatat sebagai buronan atau hal negatif lainnya. Sebelumnya, UAS mengaku dideportasi dari Singapura. Hal itu ia ungkap melalui akun Instagram pada Senin 16 Mei. Dalam unggahannya, UAS menyertakan foto dan video dalam ruangan tersebut dideportasi. Di foto yang ia unggah, pendakwa kondang itu tampak mengenakan masker dan topi. UAS juga terlihat berada di dalam ruangan bercat putih dan besi di bagian atas. Akhirnya Kementerian Dalam Negeri Singapura memberikan penjelasan kenapa melarang Ustadz Abdul Somad masuk ke negara Singapura. Kemendagri Singapura mengeluarkan 3 poin terkait alasan melakukan deportasi terhadap Ustadz Abdul Somad. 3 poin alasan tersebut dituangkan di dalam resmi Kemendagri Singapura mha.gov.sg pada Selasa 17 Mei 2022.
Poin pertama yang dituliskan adalah terkait konfirmasi bahwa UAS sampai di Singapura dan berada di Terminal Feri Tanah Merah pada Senin 16 Mei 2022 dari Batam dengan 6 anggota lainnya. Kemudian UAS disebut diwawancarai dan ditanyakan bahwa dia dan kelompok yang bersamanya ditolak untuk masuk ke Singapura. Setelah itu, UAS ditempatkan kembali di kapal feri untuk kembali ke Batam, Kepulauan Riau di hari yang sama.